Sebelum berwudu disunnahkan untuk membersihkan mulut dan gigi terlebih dahulu, baik dengan batang pohon siwak ataupun dengan sikat gigi dengan pasta giginya. Hal ini didasarkan kepada salah satu hadis, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu'in. Seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, maka pasti akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali akan berwudu. Berwudu artinya membasuh anggota-anggota badan tertentu yang ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah dengan air. Adapun anggota-anggota badan yang wajib dibasuh ketika berwudu adalah wajah, kedua tangan sampai sikut, kepala, dan kedua kaki sampai dua mata kaki. Hal ini didasarkan kepada salah satu ayat, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina aamanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hei orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai sikut, dan usaplah kepala-kepala kalian, dan cucilah kaki-kaki kalian sampai dua mata kaki. Yang dimaksud dengan niat adalah menetapkan di dalam hati untuk melakukan wudu dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan melaksanakan perintahnya serta mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hal ini didasarkan baik kepada ayat Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Allah berfirman, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya semata. Juga ditetapkan di dalam salah satu hadis, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanyalah setiap amal itu bergantung pada niatnya, dan hanyalah setiap orang memperoleh apa yang diniatkannya. Oleh karena itu, sebelum berwudu diwajibkan bagi kita untuk menetapkan niat di dalam hati. Wajib bagi kita mengucapkan bismillah sebelum memulai mencuci anggota-anggota wudu. Hal ini didasarkan kepada sebuah hadis, wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi ta'ala alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atas wudunya.
Setelah itu kita mencuci kedua tangan sampai dua pergelangan kita 3 kali. Hal ini didasarkan kepada sebuah hadis yang diterima dari Aus bin Abi Aus dari kakeknya radhiyallahu anhu. Dia menyatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam istaukafa thalathan. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mencuci tangannya sampai pergelangannya 3 kali. Selain itu, ketika mencuci tangan disunnahkan untuk membersihkan selak-selak jari-jari kedua tangan kita. Berdasarkan sebuah hadis, idza tawadha'ta fakhallil baina asabi' yadayka wa rijlayka. Apabila kamu berwudu, maka bersihkanlah antara selak-selak jari kedua tanganmu dan kedua kakimu. Kita lanjutkan dengan berkumur-kumur, beristinsyak dan beristinthar. Berkumur-kumur artinya memasukkan air ke dalam mulut, lalu di dalam mulut digerak-gerakan dalam rangka mencuci bagian dalam mulut. Adapun beristinsyak artinya menghisap air ke dalam lubang hidung. Setelah itu beristinthar artinya menyemburkan air tersebut dari lubang hidung. Berkumur-kumur, beristinsak dan istinsar ini disunnahkan untuk dilakukan secara bersungguh-sungguh, kecuali apabila kita dalam keadaan saum. Berkumur-kumur, beristinsyak dan beristinthar ini dilakukan sekaligus sejumlah 3 kali dengan 3 kali cidukan tangan. Berkumur-kumur dan beristinsyak sunnah dilakukan dengan tangan kanan, memasukkan air ke dalam mulut dan menghisap sebagian air itu ke dalam lubang hidung dari cidukan tangan kanan. Sedangkan beristinthar dilakukan oleh tangan kiri dengan cara meletakkan jari-jari tangan kiri, jempol dengan telunjuk di atas hidung kita. Berdasarkan sebuah hadis dari Abu Khair, kata Abu Khair, kami saat itu sedang duduk sambil melihat kepada Ali bin Abi Thalib ketika beliau berwudu. Lalu beliau memasukkan tangan kanannya dan memenuhi mulutnya dengan air dari tangan kanan itu. Lalu beliau berkumur-kumur dan beristinsyak serta beristinsar dengan tangannya yang kiri. Beliau melakukan ini 3 kali. Setelah itu kemudian beliau berkata, siapa yang ingin melihat kepada wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beginilah cara wudu beliau. Setelah itu kita mencuci wajah kita 3 kali. Adapun ukuran wajah secara vertikal dimulai dari bagian yang ditumbuhi rambut di atas kening sampai ke dagu yang ditumbuhi jenggot. Adapun secara horizontal, batasan wajah dari mulai kiri sampai ke kanan dimulai dari perbatasan telinga kiri sampai ke telinga kanan.
Ketika mencuci wajah ini disunnahkan juga untuk mencuci jenggot dengan cara memisahkan rambut-rambut dari jenggot kita dan memasukkan air ke sela-sela jenggot tersebut. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa akhadha kaffan min ma'in fa adkhalahu tahta hankihi fa khallala bihi lihyatahu wa qala hakadha amarani rabbi azza wa jalla. Kata Anas, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berwudu, beliau mengambil segenggam air, kemudian memasukkan air itu ke bawah dagunya, lalu beliau memasukkan jari-jari tangannya ke sela-sela jenggotnya. Kemudian beliau berkata, demikianlah aku diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla.